Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang telah memampukan kita dan mengizinkan kita ada sampai saat ini. Tuhan Yesus sungguh baik dan Ia punya rencana yang baik buat saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini. Kembali di hari baru ini, kami ada semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ulangan 6 ayat 11 bagian akhir sampai ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita ingin sukses, tapi sudahkah kita memiliki mental untuk menghadapi kesuksesan? Jangan sampai kita sudah mencapainya, tapi kemudian melenyapkannya karena sikap mental kita yang tidak mendukung. Bukan tanpa tujuan, Tuhan membuat bangsa Israel berputar di padang gurun selama 40 tahun sebelum masuk ke tanah perjanjian. Proses waktu dan perjalanan yang lama itu bertujuan untuk membentuk dan mengubahkan sikap mental mereka yang masih belum siap untuk masuk ke tanah Kanaan. Rick Warren pernah mengatakan, God test you with stress before He trust you with success. Tuhan menguji kita dengan tekanan dan persoalan sebelum Ia mempercayakan kita dengan kesuksesan. Bangsa Israel diproses untuk berubah dari pribadi yang emosional menjadi sabar, yang bersungut-sungut menjadi bersyukur, yang tidak percaya menjadi beriman, yang mengandalkan diri sendiri menjadi mengandalkan Tuhan, serta yang sombong menjadi rendah hati. Sebelum mereka masuk ke tanah yang dijanjikan, Tuhan memberikan pesan yang penting untuk selalu diingat dan diperhatikan oleh mereka. Dalam Ulangan 6 ayat 11 bagian B sampai 12, di sini dikatakan, apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat ini adalah bagian kecil dari pesan yang lebih lengkap yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Tuhan tahu kecenderungan hati mereka yang gampang berubah saat keadaan sudah baik-baik saja. Ada orang yang gagal dalam kesetiaan saat berada dalam keadaan kekurangan, tapi ada juga orang yang gagal dalam kesetiaan ketika mengalami kelimpahan. Tanah Kanaan dapat dikatakan sebagai sebuah kesuksesan bagi mereka, karena kesitulah tujuan mereka setelah keluar dari perbudakan di Mesir. Tuhan menyediakan hal-hal baik bagi mereka, yaitu kota yang besar dan baik, rumah tempat tinggal dengan isinya, persediaan air yang melimpah, kebun-kebun anggur dan kebun zaitun, dan segala hal yang baik untuk mereka. Semua itu akan mereka miliki. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan memberikan pesan yang pertama agar mereka tidak melupakan Tuhan yang telah menolong mereka keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Yang kedua, agar mereka selalu hidup dalam takut akan Tuhan serta beribadah kepadanya. Yang ketiga, agar iman mereka tidak terarah kepada yang lain selain kepada Tuhan. Dan yang keempat, agar mereka tidak mencobai Tuhan. Serta yang kelima, agar mereka melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Sayang sekali bahwa pesan-pesan Tuhan ini di kemudian hari tidak diingat
malah diabaikan oleh mereka. Akibatnya, bangsa Israel pun harus mengalami proses masuk ke dalam pembuangan untuk menyadarkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu baik dan Ia mau berbuat baik kepada kita. Setiap pesan yang Tuhan sampaikan, hendaknya kita perhatikan untuk kebaikan kita. Tuhan mau agar kita hidup memuliakan Dia dan mengasihinya dengan segenap hati, sehingga kita selalu ada dalam kasih karunia-Nya. Biarlah pesan Tuhan dalam ayat ini menjadikan kita mengerti dan bijaksana dalam menjalani kehidupan, agar ketika kita mengalami keberhasilan atau kesuksesan dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan atau apapun juga, kita tetap setia beriman kepada Tuhan Yesus, tidak meninggalkan Tuhan, melainkan tetap hidup dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan merancangkan kebaikan buat kami. Tuhan mau memberkati hidup kami. Dan Tuhan memberikan pesan supaya kami setia, tidak melupakan Tuhan, selalu mengingat akan Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi-Mu, tidak tergoda dengan hal-hal lain di dunia ini, tapi agar hati kami selalu terarah kepada-Mu ya Tuhan Yesus, dan hidup setia melakukan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, pimpin kami selalu ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami menyenangkan hati-Mu. Ketika kami mengalami berkat-berkat Tuhan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dan dalam segala hal, ketika kami mengalami apa yang disebut dengan kesuksesan, kami tidak melupakan Engkau ya Tuhan Yesus, tapi selalu setia mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Tuntun kami supaya apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan menjamah dan melawat setiap kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah, memberikan kelepasan bagi yang terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan memberikan jalan keluar yang ajaib bagi yang sedang dalam persoalan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memimpin kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.